Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Kak Wahid pada pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Sebelum masuk dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mengetahui tentang kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di 3 tempat pada sebuah paragraf. Yang pertama, kalimat pertama atau paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat terakhir atau paragraf induktif. Dan yang ketiga, kalimat pertama dan di kalimat terakhir atau paragraf campuran. Untuk kalian mengetahui kalimat utamanya itu terletak di mana, kalian harus mengetahui bagaimana cara menentukan kalimat utama. Untuk menentukan kalimat utama itu ada 3 cara. Yang pertama, baca paragraf mulai dari kalimat pertama sampai terakhir. Yang kedua, jika kalimat terakhir terdapat kata penghubung jika, maka, dengan demikian, oleh karena itu, bisa dikatakan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kalimat penghubung, maka bisa dikatakan kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh sebagai berikut. Contoh pertama, contoh paragraf kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Pada paragraf ini, kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat, yaitu jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Kenapa kalimat terakhir bisa dikatakan kalimat utamanya? Karena pada akhir kalimat itu terdapat kata penghubung jadi. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai kata untuk menjadikan kalimat terakhir ini menjadi kalimat utama karena bisa dikatakan kesimpulan dari paragraf tersebut. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh paragraf kalimat utamanya di kalimat pertama. Nah, Kak Wahid bacakan teksnya ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga terdapat komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada contoh kedua ini, kalimat utamanya terdapat di awal kalimat, yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Karena pada paragraf ini tidak terdapat kata penghubung jadi, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, bisa dikatakan untuk membedakan antara kalimat utamanya terletak di kalimat pertama atau di kalimat terakhir, itu kita lihat apakah ada kata penghubung di akhir kalimat tersebut. Kalau tidak ada, berarti bisa disimpulkan kalimat pertamanya itu terdapat di awal kalimat. Dan kalau ada kata penghubung, itu kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat. Nah, itulah contoh kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kalian sudah mengetahui kalimat utama dalam setiap
paragrafnya. Nah, sekarang kita akan memahami tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas pada sebuah paragraf. Nah, sebelum kita mengidentifikasi, Kak Wahid akan menerangkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung terlebih dahulu. Yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari isi paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok yang digunakan untuk mengembangkan sebuah kalimat. Ya, Kak Wahid ulangi. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok yang digunakan untuk mengembangkan sebuah paragraf atau kalimat. Nama lain dari gagasan pokok adalah tadi kalimat utama. Kalau kalian sudah bisa menentukan kalimat utama, pasti kalian bisa menentukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya? Sama, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca bacaan setiap paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok itu terdapat di awal paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan pokok sesuai dengan paragraf tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh cara mengidentifikasi gagasan pokok dalam sebuah paragraf berikut ini. Berikut merupakan contoh untuk mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik. Nah, pada paragraf tersebut kita cari gagasan pokoknya. Gagasan pokok pada paragraf tersebut itu terletak di awal paragraf, karena pada paragraf tersebut tidak ada kata yang menunjukkan kesimpulan. Jadi, bisa dikatakan gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Nah, sudah jelas ya sampai sini tentang gagasan pokok. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang gagasan pokok, yang kedua yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung ini memiliki nama lain yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau gagasan pendukung biasanya terletak setelah gagasan pokok, yaitu kalimat kedua, ketiga, dan sampai kalimat terakhir. Berdasarkan teks bacaan tadi, setelah kita mengetahui gagasan pokok, nah sekarang kita mengidentifikasi gagasan pendukungnya. Tadi gagasan pokok terletak di awal kalimat. Nah, bisa dikatakan kalau kalimat utamanya terletak di awal dan kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, sampai sini paham? Ya, semoga paham penjelasan dari Kak Wahid. Supaya lebih pahamnya, kalian bisa mengerjakan tugas berikut ini. Sumber energi dari alam suatu saat akan habis.
Banyak ilmuwan yang berusaha menemukan energi alternatif yang terbarukan atau tidak akan habis. Sumber energi terbarukan yang saat ini sudah dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak, air, mengalir, angin, dan panas matahari. Nah, dari teks tersebut, coba kalian cari gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Silahkan bisa dikerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.